Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel Ide Investasi atau Investment Idea. Kembali dengan saya. Hari ini saya sebenarnya ini kan tanggal 10 Maret tahun 2022, tetapi saya ingin membahas mengenai upper target swing IHSG di berapa berdasarkan penutupan tanggal 9 Maret tahun 2022. Oke? Kalau sudah menonton video-video saya yang sebelumnya, jangan lupa like, share, dan komen ya. Oke, mari kita lanjut ke dalam pembahasan kita. Jadi, di video saya yang sebelumnya, nanti saya akan kasih linknya, atau Anda bisa klik di link di atas ini. Saya memprediksikan bahwa IHSG sudah selesai melakukan swing-nya. Jadi bottom swing-nya sudah terverifikasi pada kenaikan hari Selasa kemarin. Gitu. Pada hari Rabu kemarin sudah terverifikasi bahwa IHSG sudah melakukan rebound-nya dari target bottom swing-nya. Nah, sekarang kita setelah bottom swing tercapai, sudah melakukan rebound IHSG, jadi sekarang yang kita ingin tahu berapa target swing IHSG. Oke, berikut ini saya akan membahas mengenai upper target IHSG tersebut. Oke, langsung lanjut, teman-teman. Ini chart IHSG atau GCI, Jakarta Composite Index, per tanggal 9 Maret tahun 2022. Penutupan berada pada level 6.864. Jadi dia sudah melakukan rebound pada level sebelumnya, di mana estimasi saya adalah berdasar bottoming swing IHSG itu ada pada 6.828. Oke, jadi berikutnya berapakah target upper-nya IHSG? Sebelumnya saya berikan beberapa data IHSG. Per 9 Maret, IHSG adalah indeks saham yang berada di emerging market atau Southeast Asia, mempunyai market cap pada perdagangan 9 Maret 2022 sebesar 8.638 triliun dengan PER 18 kali, price earning ratio 18 kali, dan price to book value sebesar 2,5 kali. Oke, ini saya langsung berikan IHSG swing upper target. Target upper swing-nya IHSG. Target minimal ada di 6927 sampai dengan 6930. Target moderate-nya ada di 7.106.84 dan target maksimalnya ada di 7.288.89. Kalau saya sendiri, saya akan lebih memilih target moderatnya IHSG, yaitu ada pada 7.106.84. Penutupan hari ini pada tanggal 10 Maret terjadi pada level 6.924.008, di mana saya yakin besok akan mencapai target minimalnya IHSG. Pembukaan minimal akan dicapai di level 6.927. Oke, yang paling penting adalah kalau IHSG naik, bergerak naik, kira-kira teman-teman investor atau trader ini baiknya membeli apa? Itu kan pertanyaan paling penting, karena saya pernah mendapat input, bisa tahu pergerakan IHSG mau naik atau mau turun, tapi kan kita tidak bisa membeli harga indeks. Oke, sekarang saya buka beberapa target emiten yang saya estimasi akan membantu pergerakan IHSG menuju target yang tadi saya sampaikan. Saya melihat pergerakan IHSG akan didukung atau disupport oleh banking big caps, oleh sektor otomotif, oleh sektor CPO, semen, dan poultry. Nah, tentu kalau kita ngomong menggerakkan IHSG, kita harus tahu bahwa
beberapa emiten dari sektor-sektor tersebut ini ada yang di dalam LQ45. Oke. Kemudian, tetapi saya nggak akan membahas semuanya yang saya estimasi akan menggerakkan IHSG, tetapi saya hanya akan membahas beberapa emiten dari beberapa industri yang berbeda. Pertama, saya akan bahas banking, big caps, saya akan bahas otomotif, CPO, dan poultry. Nah, itu yang saya bilang, yang di garis merah adalah yang akan saya bahas valuasi beserta target price-nya. Oke, kita langsung lanjut. Banking big caps. Pilihan saya itu ada di BBNI. Ya, banyak teman nanya, kenapa tidak bahas BBRI, kenapa tidak bahas BMRI atau BBCA? Karena bagi saya, tahun ini yang menghasilkan laporan keuangan yang paling seksi adalah BNI. Jadi teman-teman nanti boleh ngecek sendiri berapa full year result 2021 yang BNI telah hasilkan. Kalau saya tidak salah, dia di kuartal ketiga tahun 2021 dia berhasil membukukan laba sebesar 75% year on year, secara year on year-nya. Oke, kita langsung saja masuk ke berapa sih targetnya BBNI. Nah, target price untuk full year fiscal year 2021 BNI ada di 8.500. Ini keduanya tumben nih bisa ketemu antara valuasi fundamental dan valuasi teknikal. Ini lucunya bisa ketemu. Ada sama-sama di harga 8.500. Tapi saya akan mencoba mengartikan target harga ini dalam fundamental ya, karena kalau dalam teknikal ini tidak bisa dijelaskan basic penjelasannya seperti apa atau apa yang mendasari target 8.500 itu bisa tercapai. Oke, level BBNI 8.500 bila diartikan dalam fundamental berdasarkan fiscal year 2021 dengan earning per share sebesar 589,11 dan book value per share BBNI sebesar 6.852,93, maka hasilnya adalah bila BNI mencapai target di 8.500, maka price earning ratio-nya akan ditradingkan pada harga 14,42 kali. Di mana saat ini per BNI sudah diperdagangkan yaitu 13,20 kali. Oke. Sedangkan salah satu acuan saya adalah price earning 5 tahun dengan standar deviasi band. Nah, ini menariknya. Jadi kenapa saya mengambil patokannya price earning dengan standar deviasi 5 tahun? Karena ini berdasarkan aturan dari finansial, minimum itu kita harus mempunyai data 5 tahun ke belakang. Jadi dengan syarat tersebut, saya memakai price earning ratio 5 tahun standar deviasi band untuk BBNI, itu nilai min-nya, nilai tengahnya itu berada pada level 15,98 kali. Jadi teman-teman melihat ya, bahwa saat ini BBNI masih diperdagangkan di bawah price earning 5 tahun standar deviasi band-nya dari BBNI. Di mana saat ini masih diperdagangkan dengan price earning ratio sebesar 13,30 kali. Tapi pasti teman-teman bilang, kalau big caps kan, kalau banking kan tidak pakai PER. Oke, oleh karena itu saya tampilkan juga PBV-nya. BNI bila diperdagangkan pada level 8.500, maka nilai PBV-nya akan menjadi 1,24 kali dari book value per share-nya. Rumus PER dan PBV nanti teman-teman bisa browse sendiri di Google ya. Nah, di mana saat ini BBNI itu diperdagangkan pada level 1,13 kali. Jadi masih jauh ya, teman-teman. Nah, untuk benchmark-nya, kita bisa melihat, saya juga menggunakan standar yang sama, yaitu saya memakai price to book value 5 tahun ke belakang dengan memakai 2 kali standar deviasi band.
Nah, di mana min dari PBV-nya BBNI itu berada pada 1,24 kali min. Nah, menarik ya. Jadi PBV 5 tahun standar deviasi band BBNI itu ada pada 1,24 kali. Di mana saat ini BBNI diperdagangkan pada 1,17 kali. Jadi masih ada room untuk BBNI untuk naik. Karena PBV-nya masih di bawah rata-rata 5 tahun terakhir. Oke. Berikutnya adalah banking big caps BBTN yang saya juga bahas dan masuk dalam universe saya. Target price untuk full year 2021 kebetulan ini berbeda antara fundamental valuasi dan teknikal. Kalau untuk fundamental valuasi BBTN kita targetkan pada 2.311, sedangkan pada teknikal levelnya adalah pada 2.150. Oke, kita akan membahas untuk yang fundamental valuasi. Level BBTN di IDR 2.311 diartikan dalam fundamental berdasarkan full year 2021 resultnya BBTN sudah keluar, yaitu adalah dengan EPS BBTN berada pada Rp226,31. Book value per share-nya BBTN berada pada 2041,8. Menarik sekali ya, teman-teman. Oke, kita akan memakai acuan yang sama per BBTN saat ini, per BBTN bila mencapai level valuasi 2.311, maka BBTN akan diperdagangkan pada 10 price earning ratio 10,21 kali. Saat ini BBTN diperdagangkan pada 7,35 kali price earning ratio-nya. Jadi saat ini kalau dilihat masih murah, tapi apakah benar masih murah? Mari kita cek per 5 tahun standar deviasinya. Price earning ratio 5 tahun 2 kali standar deviasi bandnya BBTN ternyata berada pada 14,35 kali min. Itu nilai tengahnya ya, 14,35 kali min. Di mana saat ini BBTN diperdagangkan masih pada price earning ratio sebesar 7,6 kali. Jadi ini masih di bawah rata-rata 5 tahun dari pergerakan per BBTN. Kemudian untuk PBV-nya, bila mencapai level 2.311, PBV BBTN akan diperdagangkan pada 1,13 kali, di mana saat ini PBV BBTN masih diperdagangkan sebesar 0,84 kali. Jadi dia adalah BBTN adalah satu-satunya big caps banking yang masih diperdagangkan di bawah 1 kali price to book value ratio. Mari kita cek PBV 5 tahun BBTN ke belakang adalah PBV 5 tahun dengan 2 kali standar deviasi band dari BBTN berada pada 1,09 kali. Itu nilai tengahnya. Itu artinya dari PBV 0,84 kali, saat ini BBTN masih diperdagangkan di bawah rata-rata 5 tahun ke belakang. Oke, jadi masih ada upside untuk BBTN dan BBNI naik. Moving on, kita mulai pindah ke otomotif Konglo, yaitu pasti teman-teman juga paham yang akan saya bahas, yaitu ASI, Astra International Indonesia. Target price untuk fiscal year 2021 ada pada 7.300. Ini adalah nilai evaluasi fundamental. Level ASI di 7.300 diartikan dalam fundamental berdasarkan fiscal year 2021 dengan EPS 498,67 dan book value per share sebesar 5.325,99, maka per ASI bila mencapai target harga 7.300 akan diperdagangkan sebesar 14,63 kali, di mana saat ini
ASI masih diperdagangkan sebesar 12,53 kali price earning ratio-nya. Sedangkan PE, price earning 5 tahun ke belakang standar deviasi 2 kali band, 2 kali standar deviasi band, bagi ASI diperdagangkan sebesar 14,32 kali min atau nilai tengahnya. Itu untuk selama 5 tahun ke belakang. Jadi kita ingin mengetahui nih, apakah sekarang ASI masih under atau over valuation. Ternyata ASI masih under valuation 5 tahun ke belakang ya. Oke, berikutnya saya mau membahas poultry. Ini sebenarnya salah satu sektor yang paling saya senangi karena konsumsi masyarakat Indonesia akan ayam masih sedikit dan potensi untuk tumbuh berkembangnya masih lebar. Oleh karena itu, sebelum masuk ke evaluasi, saya akan sedikit memberikan highlights dari laporan keuangannya. Nah, untuk poultry yang saya highlights adalah Java. Nah, Java untuk fiscal year 2021 result highlight. Nah, kenapa saya lebih menyukai Java? Dulu saya main Cepin, cuman saya ngerasa saya melihat 2 tahun terakhir ini Cepin growth-nya sudah mulai terbatas, sedangkan yang menarik Java itu banyak melakukan ekspansi pada tahun 2018 dan 2019. Tapi nanti kita akan bahas khusus mengenai Java, nanti saya akan buat videonya khusus. Oke. Java fiscal year 2021 result highlight adalah revenue-nya secara year on year tumbuh sebesar 21,4%, operating profit-nya tumbuh sebesar 41,9%. Nah, ini yang paling saya senang. Net profit adalah tumbuh sebesar 120,63% secara year on year, dan untuk Q-on-Q quarter-nya, kuartal 4 2021, Java menghasilkan laba sebesar 34,18% melawan kuartal sebelumnya Java yaitu minus 2,3%. Nah, sedikit saya pengen highlight untuk teman-teman, mungkin kalau di tempat lain banyak yang langsung ngebahas bottom line. Ya, kalau saya lebih menyukai yang namanya operating profit. Kenapa operating profit? Karena operating profit itu sebenarnya dihasilkan dari cash flow from operating. Jadi benar-benar kegiatan operasinya yang menghasilkan laba. Nah, oleh karena itu, saya lebih senang melihat operating profit-nya dulu. Kalau memang make sense dan ada pertumbuhan, baru saya melihat ke bottom line-nya. Saya memang agak curiga, kenapa Java berhasil membukukan sebesar kenaikan 120% secara year on year. Tadi saya sempat membuka laporan keuangannya Java, tetapi saya tidak ada melihat sesuatu yang berbeda dari saya tidak melihat ada sesuatu yang berbeda signifikan secara nilai yang biasanya bersumber dari gain from cash flow financing atau gain from cash flow investing. Nah, nanti saya akan juga bahas Java dan Cepro ya. Karena ada perbedaan, meskipun nanti mungkin teman-teman melihat, wow, kenapa Cepro bisa naik tinggi? Cepro itu mempunyai net profit yang bukan bersumber dari operating profit, tetapi Cepro itu bersumber profitnya berasal dari cash flow from financing, gain cash flow from financing. Tapi nanti akan kita bahas pada video yang lain yang akan khusus membahas Java dan Cepro. Oke. Nah, atas dasar financial result highlight ini, maka saya mendapatkan bahwa price earning ratio untuk sebentar teman-teman. Nah, ini baru masuk ke poultry Java dan target price-nya. Saya mempunyai target price buat fundamental analysis, valuasinya untuk Java berada pada 2.330, dan untuk technical targetnya ini memang agak lumayan heboh ini, technical targetnya dia berada di 2.475.
Tapi saya hanya akan mencoba mentranslasikan nilai 2330 ke dalam bahasa fundamental. Oke, bila Java diperdagangkan pada 2330 untuk fiscal year 2021 dengan earning per share sebesar 172,87 dan book value per share sebesar 1117,35, maka adalah per Java bila level 2330 tercapai akan menjadi 13,48 kali, di mana saat ini Java masih diperdagangkan sebesar 9,46 kali price earning ratio. Mari yuk teman-teman kita lihat berapa 5 tahun ke belakang Java itu diperdagangkan price earning ratio-nya. Price earning ratio 5 tahun ke belakang dengan 2 kali standar deviasinya Java itu nilai minnya diperdagangkan pada 12,07 kali. Jadi kalau kita membandingkan dengan per yang saat ini diperdagangkan sebesar 9,46 kali, berarti Java masih mempunyai room atau room untuk kenaikan harga. Oke, berikutnya mungkin yang dinanti oleh teman-teman adalah CPO. Nah, tapi sebelum masuk ke CPO, karena kan teman-teman mungkin terbiasa CPO, nama-nama lama seperti LSIP, AALI, SIMP, atau juga bahkan SSMS. Nah, saya ingin memberikan share sedikit mengenai CPO Universe. Saya ambil data year to date dari tanggal 1. Mari kita lihat mana yang menghasilkan return paling besar. Ternyata yang menghasilkan return paling besar adalah DSNG. Ya, teman-teman, DSNG memberikan return paling besar. Sehingga saya dalam CPO Universe-nya, saya akan memilih untuk membahas DSNG. Oke, CPO DSNG. Target price untuk fiscal year 2021 adalah ada pada IDR Rp1.000 untuk fundamental valuasi, di mana level DSNG di 1000 diartikan dalam fundamental untuk fiscal year 2021 adalah EPS-nya sebesar 68,6 dan book value per share sebesar Indonesia rupiah sebesar 662,79. Jadi per DSNG saat ini, yaitu bila tercapai atau diperdagangkan pada level 1000, maka per DSNG akan mencapai 14,57 kali. Di mana saat ini DSNG itu diperdagangkan hanya pada price earning ratio sebesar 10,28 kali. Berapakah price earning ratio 5 tahun dengan 2 kali standar deviasinya DSNG? Maka kita mendapatkan DSNG itu ada pada 12,74 kali nilai minnya. Oke, jadi DSNG ini masih mempunyai room to grow. BNI, BBTN, Java, dan DSNG ini sangat amat mempunyai ruang untuk tumbuh berkembang. Nah, saya ingin saya ingin ingetin buat teman-teman. Mungkin teman-teman ada yang bertanya, valuasi saya menggunakan apa? Sebenarnya valuasi saya biasanya melakukan valuasi itu melakukan future valuation atau dinamain forward valuation. Tapi karena full year atau fiscal year report 2021 sudah keluar, jadi saya menggunakan relative valuation. Jadi ada valuasi yang sudah terjadi untuk saya artikan target price-nya. Karena saya masih percaya bahwa saham-saham yang bergerak saat ini adalah mereka masih bergerak di dalam rentang menuju valuasi fiscal year 2021-nya mereka. Nah, jadi metode yang saya gunakan ini adalah sebenarnya relative valuation. Jadi nilai-nilai PER ataupun nilai-nilai PBV yang sudah ada dan sudah terjadi, kemudian saya bandingkan dengan target price yang diberikan dan dibandingkan dengan rata-rata
2 kali standar band selama 5 tahun ke belakang. Jadi ini bukan intrinsic valuation. Kalau intrinsic valuation itu adalah valuasi yang akan melihat fundamental suatu company itu ke depannya seperti apa. Oke, kira-kira jadinya teman-teman selamat memilih mana yang kira-kira masih masuk dengan targetnya teman-teman. Saya memang tidak menceritakan latar belakang kayak CPO, di balik CPO ini ada melonjaknya harga CPO. Saya rasa teman-teman sudah mengetahui bahwa harga CPO sudah break all time high. Jadi ya itu juga pasti teman-teman sudah dapat infonya. Tapi kan yang paling penting, oke, break all time high, tapi targetnya DSNG itu ada di berapa? Nah, itu yang teman-teman juga harus pahami. Juga mengenai info bahwa permintaan CPO dari India terus naik. Nah, itu pasti teman-teman sudah ketahuin karena itu udah banyak di berita news. Tapi yang paling penting adalah berapa target price-nya dari CPO ini untuk dicapai. Seperti itu. Juga Java, cerita-cerita mengenai Java, bahwa permintaan ayam juga akan membaik, meskipun selama Februari-Maret ini Indonesia terkena level PPKM 3, tetapi konsumsi ayam atau pakan ternak akan terus membaik, apalagi saya mendengar bahwa pemerintah soon dalam waktu dekat juga akan mengumumkan akan adanya endemi. Oke, jadi kira-kira seperti itu gambaran dari saya. Dan penutupan untuk question and answer, teman-teman dapat mengirimkan email ke sini dari dario.projects, atau teman-teman juga bisa leave comment di bawah video ini, nanti akan saya jawab selama itu related dengan videonya. Nah, sebelum penutupan saya akan mau disclose informasi biar saya tidak dibilang bombers, yaitu ini disclose informasi oleh kami. Nah, kami mempunyai posisi pada Java dan DSNG pada level harga dekat dengan pada penutupan pada 10 Maret 2022. Yang kami sajikan adalah data publik yang juga dapat diakses oleh teman-teman atau khalayak umum melalui situs emiten masing-masing, di mana video ini sifatnya adalah edukasi berbasis data dan bukan merupakan ajakan untuk membeli. Ini yang harus teman-teman pahami. Kami sudah memberikan disclose informasi bahwa saham-saham yang dibahas, dari 4 saham yang dibahas, kami mempunyai 2. Oke, jadi silakan teman-teman memutuskan, mengatur strateginya, agar pada saat IISG mencapai target puncaknya, teman-teman berhasil cuan dan tidak ketinggalan. Oke, selamat malam. Jangan lupa subscribe and like, dan leave comment. Sampai jumpa lagi, dan bye-bye.